Halo semuanya, perkenalkan saya Niputu Anggi Anggarini Putri, NIM P07124219001. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Sarjana Terapan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan dengan dosen Ibu Niwayan Armini, SST MKeb. Nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin, yaitu yang pertama, pengertian nilai, yang kedua, penyerapan atau pembentukan nilai, yang ketiga, nilai personal dan nilai luhur profesi, yang keempat, kebijaksanaan dan nilai-nilai, yang kelima, pertimbangan nilai-nilai, dan yang terakhir, standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Pengertian nilai. Nilai-nilai atau values adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Yang dewasa ini mendapat perhatian khusus, terutama bagi para petugas kesehatan karena perkembangan peran menjadikan mereka lebih menyadari nilai dan hak orang lain. Nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kimball Young, nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Yang kedua, menurut A.W. Green, nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Yang ketiga, menurut Wood, nilai adalah petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menurut M.Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. Yang kelima, menurut Hendro Puspito, nilai adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia. Yang keenam, menurut Carol J. Figger, menyatakan sosiologi memandang nilai-nilai sebagai pengertian-pengertian atau sesuatu di dalam kepala orang tentang baik tidaknya perbuatan-perbuatan. Dengan kata lain, nilai adalah hasil penilaian atau pertimbangan moral. Penyerapan atau pembentukan nilai. Individu tidak lahir dengan membawa nilai-nilai. Nilai-nilai ini diperoleh dan berkembang melalui informasi, lingkungan keluarga, serta budaya sepanjang perjalanan hidupnya. Seseorang belajar dari keseharian dan menentukan tentang nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah. Untuk memahami perbedaan nilai-nilai kehidupan ini, sangat tergantung pada situasi dan kondisi di mana seseorang tumbuh dan berkembang. Penyerapan atau pembentukan nilai ada beberapa cara, yaitu yang pertama, modeling atau disebut juga model atau contoh, di mana individu belajar tentang nilai-nilai yang baik atau buruk melalui observasi perilaku keluarga, sahabat, teman sejawat, dan masyarakat lingkungannya di mana dia bergaul. Yang kedua, moralizing atau moralitas diperoleh dari keluarga, ajaran agama, sekolah, dan institusi tempatnya bekerja dan memberikan ruang dan waktu untuk kesempatan kepada individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Yang ketiga, laissez-faire atau sesuka hati adalah proses di mana adaptasi nilai-nilai ini kurang terarah dan sangat tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang dan memilih serta mengembangkan sistem nilai-nilai tersebut menurut kemauan mereka sendiri. Yang keempat, responsible choice atau tanggung jawab untuk memilih. Adanya dorongan internal untuk menggali nilai-nilai tertentu dan mempertimbangkan konsekuensinya untuk diadaptasi. Yang kelima, reward and punishment, penghargaan dan sanksi. Perlakuan yang biasa diterima seperti mendapatkan penghargaan bila menunjukkan perilaku yang baik dan sebaliknya akan mendapat sanksi atau hukuman bila menunjukkan perilaku yang tidak baik. Nilai personal dan nilai luhur profesi.
Nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Kebijaksanaan dan nilai-nilai. Dalam rangka penempatan terhadap jenis tenaga kesehatan tertentu, ditetapkan kebijaksanaan melalui pelaksanaan masa bakti terutama bagi tenaga kesehatan yang sangat potensial dalam kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan. Di samping itu, tenaga kesehatan tertentu yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukkan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut. Kebijaksanaan dan nilai-nilai. Dalam membantu memecahkan masalah, bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan prinsip. Pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. Yang kedua, pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan. Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dengan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, di mana memberikan perhatian khusus kepada pasien. Pertimbangan nilai-nilai. Pada tahun 1985, the American Association Colleges of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik kebidanan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasikan 7 nilai-nilai personal profesional yaitu yang pertama, estetik atau keindahan, yang kedua, altruisme atau mengutamakan orang lain, yang ketiga, equality atau kesetaraan, yang keempat, freedom atau kebebasan, yang kelima, human dignity atau martabat manusia, yang keenam, justice atau keadilan, yang ketujuh, truth atau kebenaran. Standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan pelayanan yang sama sesuai kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Baik, sekian penjelasan materi nilai personal dan profesional dalam pelayanan berbasis tim. Semoga bermanfaat dan terima kasih.